Selamat datang di channel YouTube Lorong Kelam Stories. Bayar hutang dengan darah. Ketika keserakahan menjadi kutukan. Sebuah kisah nyata dari pedalaman Jawa. Di ujung desa Karangmulyo yang terpencil, di mana kabut pagi masih setia memeluk bukit-bukit hijau dan suara gamelan hanya terdengar saat upacara adat, hiduplah seorang pria bernama Sutrisno. Namanya mungkin terdengar biasa, seperti ribuan pria Jawa lainnya, namun takdirnya kelak akan menjadi peringatan yang mengerikan bagi siapa saja yang berani menggadaikan jiwa untuk keduniawian. Sutrisno, atau yang akrab dipanggil Pak Tris oleh tetangga-tetangganya, adalah seorang pedagang kecil yang memiliki warung kelontong di pinggir jalan desa. Warungnya yang hanya berukuran 3 kali 4 meter itu menjadi satu-satunya tempat warga membeli kebutuhan sehari-hari tanpa harus pergi ke kota yang jaraknya hampir 20 km. Wajahnya yang kurus dengan kumis tipis menghiasi bibir atas selalu tampak murung, seolah-olah beban hidup telah menumpuk di pundaknya yang mulai membungkuk meski usianya baru menginjak 40 tahun. Istri Sutrisno, Tati, adalah wanita yang sabar dan taat beribadah. Setiap subuh, suaranya yang merdu melantunkan ayat-ayat suci selalu terdengar dari rumah kecil mereka yang beratap genteng bocor di beberapa bagian. Anak-anak mereka, Rina yang berusia 15 tahun dan Adi yang baru berusia 10 tahun, adalah satu-satunya cahaya dalam kehidupan keluarga kecil yang serba kekurangan ini. Rina, gadis yang cerdas dengan mata berbinar penuh harapan, selalu bermimpi melanjutkan sekolah ke kota, sementara Adi yang nakal namun berbakti selalu membantu ayahnya di warung setelah pulang sekolah. Kehidupan keluarga Sutrisno memang tidak pernah bergelimang harta, namun mereka hidup dalam kedamaian dan saling menyayangi. Warung kelontong mereka memberikan penghasilan yang pas-pasan, cukup untuk makan sehari-hari dan membayar uang sekolah anak-anak, meski terkadang harus berhutang kepada supplier ketika musim kemarau tiba dan pembeli mulai berkurang. Namun, seperti pepatah yang mengatakan bahwa hidup tidak selamanya berjalan mulus, badai kehidupan mulai menghampiri keluarga kecil ini ketika krisis ekonomi melanda negeri pada tahun 1998. Harga-harga barang melambung tinggi, daya beli masyarakat menurun drastis, dan warung kecil Sutrisno yang dulunya ramai pembeli kini sepi seperti kuburan di tengah malam. Utang kepada supplier menumpuk, tagihan listrik menunggak berbulan-bulan, dan yang paling menyakitkan, Rina harus putus sekolah karena tidak mampu membayar uang sekolah yang terus naik. Air mata Tati tidak pernah kering ketika melihat putrinya yang cerdas itu harus mengubur mimpi-mimpinya. "Pak, aku rela tidak makan asal Rina bisa sekolah," kata Tati suatu malam dengan suara bergetar. Namun Sutrisno hanya bisa menunduk dalam diam karena bahkan untuk makan sehari-hari pun mereka sudah kesulitan. Malam itu hujan turun dengan derasnya, mengguyur atap genteng rumah Sutrisno yang sudah rapuh dengan suara yang menakutkan. Air hujan merembes masuk melalui genteng yang bocor, membuat lantai tanah rumah mereka berlumpur dan licin. Sutrisno duduk termenung di beranda depan sambil menyesap kopi pahit yang sudah dingin, matanya menatap kosong ke kegelapan malam yang sesekali diterangi kilat. Dalam hatinya, pergolakan batin semakin menguat. Sebagai seorang kepala keluarga, ia merasa gagal melindungi dan memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Setiap malam, ia mendengar isak tangis Tati yang berusaha diredam agar anak-anak tidak mendengar. Setiap pagi, ia melihat mata Rina yang dulunya berbinar kini meredup seperti lampu yang mulai padam. "Ya Allah, berikanlah aku jalan keluar dari masalah ini," bisiknya pelan sambil mengusap wajah yang basah entah karena air mata atau percikan hujan yang masuk ke beranda. Tanpa disadarinya, doanya yang putus asa itu terdengar oleh makhluk halus yang sejak lama mengintai. Di pojok beranda yang gelap, sosok tak kasat mata mulai berbisik dengan suara yang begitu halus seperti angin malam, namun kata-katanya meresap ke dalam hati Sutrisno seperti racun yang mematikan. Keesokan harinya, ketika Sutrisno sedang merapikan barang-barang di warungnya yang sepi,
datanglah seorang pria tua berpakaian hitam dengan sorban putih di kepalanya. Wajahnya keriput dengan mata yang tajam seperti elang, dan ketika tersenyum, giginya yang ompong membuat senyumnya terlihat menyeramkan. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Mbah Darmo, seorang guru spiritual yang konon bisa membantu orang-orang yang sedang kesulitan. "Anak muda, aku tahu kamu sedang kesulitan," kata Mbah Darmo dengan suara serak sambil memandang sekeliling warung yang hampir kosong. "Aku bisa membantu kamu menjadi kaya, sangat kaya, asalkan kamu mau mengikuti petunjukku." Sutrisno yang sedang putus asa itu merasa seperti mendapat secercah cahaya dalam kegelapan. Matanya yang redup tiba-tiba berbinar, dan tanpa berpikir panjang, ia langsung bertanya dengan semangat, "Bagaimana caranya, Mbah?" "Aku siap melakukan apa saja asal keluargaku bisa hidup layak." Mbah Darmo tersenyum misterius, lalu mengeluarkan sebuah buku kecil bersampul hitam dari dalam tasnya. Buku itu tampak tua dan usang, dengan tulisan Arab yang tidak bisa dibaca oleh Sutrisno. "Ini adalah kitab pesugihan macan putih," bisik Mbah Darmo sambil menyodorkan buku itu. "Dengan mengikuti ritual yang tertulis di dalamnya, kamu akan mendapat kekayaan yang berlimpah. Tapi ingat, setiap kekayaan pasti ada harganya." "Harga apa, Mbah?" tanya Sutrisno dengan perasaan campur aduk antara harap dan takut. "Kamu harus memberikan tumbal setiap tahun. Tumbal berupa nyawa manusia yang akan diambil melalui kecelakaan di jalan. Jin macan putih akan membantu kamu mencari korban, dan sebagai gantinya, kamu akan mendapat rejeki yang berlimpah," jelas Mbah Darmo dengan nada datar seolah-olah membicarakan hal yang biasa. Sutrisno terdiam mendengar penjelasan itu. Hatinya bergolak antara keinginan untuk keluar dari kemiskinan dan rasa takut akan dosa yang harus ditanggungnya. Namun, ketika ia teringat wajah sedih Rina yang tidak bisa melanjutkan sekolah dan tangisan Tati yang terdengar setiap malam, keputusasaan mengalahkan nurani. "Baiklah, Mbah. Aku akan melakukannya," kata Sutrisno dengan suara bergetar. "Aku tidak tahan melihat keluargaku menderita." Mbah Darmo tersenyum puas, lalu memberikan instruksi detail tentang ritual yang harus dilakukan. "Malam ini, tepat pukul tengah malam, pergilah ke perempatan jalan di ujung desa sambil membawa sesajen berupa kembang 7 rupa, kemenyan, dan darah ayam hitam. Bacalah mantra yang tertulis di halaman pertama buku ini sebanyak 7 kali sambil membakar kemenyan. Setelah itu, buatlah perjanjian dengan jin macan putih bahwa setiap tahun kamu akan memberikan 1 nyawa sebagai tumbal." Setelah memberikan instruksi tersebut, Mbah Darmo pergi meninggalkan warung Sutrisno sambil berpesan, "Ingat, sekali kamu memulai, tidak ada jalan untuk mundur." Jin macan putih tidak akan memaafkan orang yang mengingkari janji. Malam itu, langit tampak sangat gelap tanpa bintang, seolah-olah alam semesta ikut menutup mata dari perbuatan keji yang akan dilakukan. Sutrisno berjalan sendirian menuju perempatan jalan di ujung desa dengan membawa sesajen yang telah disiapkannya. Hatinya berdebar kencang, keringat dingin membasahi tubuhnya meski udara malam cukup sejuk. Perempatan jalan itu memang terkenal angker di kalangan warga desa. Konon, tempat itu dulunya adalah bekas kuburan yang dipindahkan ketika jalan raya akan dibangun. Beberapa warga pernah melihat sosok-sosok putih berkeliaran di sana ketika malam hari, dan tidak jarang pengemudi yang melewati tempat itu merasa ada yang mengikuti kendaraan mereka. Dengan tangan bergetar, Sutrisno meletakkan sesajen di tengah perempatan, lalu menyalakan kemenyan. Asap kemenyan yang mengepul membuat udara di sekitarnya menjadi pengap dan menyesakkan. Ia membuka buku hitam pemberian Mbah Darmo, lalu mulai membaca mantra yang tertulis dengan huruf Arab yang aneh. "Bismillahirrohmanirrohim. Ya Robi Goni Ana Min Fadlik." Suara Sutrisno bergetar ketika membaca mantra itu.
Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa berat dan menyesakkan dada. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin, dan angin mulai bertiup kencang meski sebelumnya tidak ada angin sama sekali. Ketika mantra dibaca untuk ketujuh kalinya, tiba-tiba asap kemenyan berubah warna menjadi merah seperti darah. Sutrisno merasakan kehadiran sesuatu yang sangat kuat dan mengerikan di sekitarnya. Bulu kuduknya berdiri, dan napasnya menjadi sesak seperti dicekik oleh tangan tak kasat mata. "Siapa yang berani memanggilku?" Suara berat dan mengerikan tiba-tiba terdengar dari kegelapan. Suara itu bergema seperti berasal dari dalam gua yang dalam, membuat Sutrisno gemetar ketakutan. "Ah, aku Sutrisno, jin macan putih. Aku membutuhkan bantuanmu untuk mendapatkan kekayaan," jawab Sutrisno dengan suara bergetar sambil menunduk tidak berani menatap ke arah suara itu berasal. "Hahaha. Manusia serakah." Tawa mengerikan terdengar menggelegar. "Kamu mau kaya? Baik, aku akan memberikan kekayaan yang kamu inginkan. Tapi ingat, setiap tahun kamu harus memberikan satu nyawa sebagai tumbal. Jika kamu ingkar, aku akan mengambil nyawa keluargamu satu persatu." Aku setuju," kata Sutrisno meski hatinya berteriak menolak. "Bagus. Perjanjian sudah dibuat. Besok kamu akan mulai merasakan perubahan dalam hidupmu. Dan ingat, korban pertama harus sudah kamu berikan dalam waktu 1 tahun. Jika tidak, keluargamu akan menjadi gantinya," ancam jin macan putih sebelum kehadirannya menghilang bersama angin yang tiba-tiba reda. Sutrisno terduduk lemas di tengah perempatan. Seluruh tubuhnya bergetar, dan ia merasakan sesuatu yang dingin menjalar di dalam dadanya. Ia sadar bahwa ia baru saja membuat perjanjian dengan iblis, namun sudah terlambat untuk menyesal. Keesokan harinya, sesuatu yang ajaib mulai terjadi dalam hidup Sutrisno. Warung kelontongnya yang biasanya sepi tiba-tiba ramai dikunjungi pembeli. Para pelanggan datang silih berganti, membeli barang dalam jumlah banyak tanpa menawar harga. Bahkan ada beberapa pedagang dari kota yang datang untuk membeli barang dagangan dalam partai besar. Dalam waktu seminggu, omset warung Sutrisno meningkat 10 kali lipat. Uang mengalir deras seperti air terjun, membuat keluarganya yang dulunya kekurangan tiba-tiba berkecukupan. Tati yang biasanya menangis karena tidak punya uang untuk membeli beras, kini kebingungan harus menyimpan uang di mana karena terlalu banyak. "Pak, dari mana rejeki sebanyak ini?" tanya Tati dengan heran sambil menghitung uang yang terkumpul dalam kaleng bekas. "Kok tiba-tiba warung kita ramai sekali?" Sutrisno hanya tersenyum sambil mengusap kepala istrinya. "Yang penting kita bersyukur, Bu. Mungkin ini berkat doa-doa kita selama ini," bohongnya sambil menyembunyikan rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Dengan uang yang berlimpah itu, Sutrisno segera memperbaiki rumah mereka. Genteng yang bocor diganti dengan yang baru, lantai tanah dikeramik, dan bahkan ia membeli televisi berwarna yang menjadi kebanggaan keluarga. Yang paling membahagiakan adalah ketika ia bisa mendaftarkan Rina kembali ke sekolah, bahkan ke sekolah yang lebih bagus di kota. "Terima kasih, Pak. Rina janji akan belajar dengan giat," seru Rina dengan mata berbinar senang ketika mengetahui ia bisa sekolah lagi. Pelukan hangat putrinya membuat Sutrisno hampir menangis, namun air mata yang keluar bukan karena bahagia, melainkan karena rasa bersalah yang semakin mencekam. Namun, di balik kebahagiaan semu itu, Sutrisno mulai mengalami gangguan yang aneh. Setiap malam, ia bermimpi buruk tentang kecelakaan berdarah di jalan raya. Dalam mimpinya, ia melihat mobil dan motor bertabrakan dengan brutal, darah berceceran di aspal, dan mayat-mayat bergelimpangan.
Yang paling mengerikan, dalam setiap mimpi itu, ia selalu mendengar tawa mengerikan jin macan putih yang mengingatkannya tentang perjanjian mereka. Jangan lupa janjimu, Sutrisno. 1 tahun sudah berjalan 9 bulan. Tinggal 3 bulan lagi. Bisikan mengerikan itu selalu terdengar di telinganya ketika terbangun dari mimpi buruk. Sutrisno mulai kehilangan nafsu makan dan tidur. Wajahnya yang mulai gemuk karena hidup berkecukupan kini kembali kurus dan pucat. Matanya cekung dengan lingkaran hitam di bawahnya, membuat Tati semakin khawatir dengan kondisi suaminya. "Pak, kenapa wajah Bapak pucat sekali? Apa Bapak sakit?" tanya Tati sambil menyentuh dahi Sutrisno yang terasa dingin. "Tidak apa-apa, Bu. Mungkin kecapean mengurus warung," jawab Sutrisno sambil menghindari tatapan mata istrinya yang penuh kasih sayang. Ia tidak sanggup menatap mata jernih Tati karena takut ketahuan bahwa ia telah menjual jiwanya kepada iblis. Waktu terus berjalan, dan deadline yang diberikan jin macan putih semakin dekat. Sutrisno mulai gelisah dan tidak bisa berkonsentrasi dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ia sering melamun sambil memikirkan bagaimana cara memenuhi janjinya tanpa harus melakukannya dengan tangan sendiri. Pada suatu malam, ketika Sutrisno sedang duduk sendirian di warungnya sambil menghitung uang hasil jualan, tiba-tiba udara di sekitarnya menjadi dingin dan pengap. Lampu warung mulai berkedip-kedip, dan bayangan aneh mulai bermunculan di dinding. "Sutrisno." Suara mengerikan jin macan putih terdengar dari kegelapan. "Waktu hampir habis. Kamu harus segera menentukan korbanmu." "Jin, aku tidak bisa membunuh orang dengan tanganku sendiri," kata Sutrisno dengan suara bergetar. "Aku bukan pembunuh." "Hahaha. Kamu tidak perlu membunuh dengan tanganmu sendiri, bodoh," sahut jin macan putih dengan tawa mengejek. "Aku yang akan melakukannya. Kamu hanya perlu menunjukkan siapa orangnya, dan aku akan mengatur kecelakaan yang akan merenggut nyawanya." Sutrisno terdiam mendengar penjelasan itu. Meski tidak membunuh secara langsung, ia tetap merasa akan menjadi dalang dari pembunuhan tersebut. Namun, ketika teringat ancaman jin macan putih yang akan mengambil nyawa keluarganya jika ia ingkar janji, ketakutan mengalahkan nurani. "Siapa yang harus menjadi korban?" tanya Sutrisno dengan suara lirih. "Terserah kamu. Yang penting ada yang mati dalam kecelakaan sebelum genap 1 tahun perjanjian kita. Pilih saja orang yang tidak kamu kenal, biar tidak ada beban perasaan," saran jin macan putih dengan nada santai seolah membicarakan hal yang sepele. Beberapa hari kemudian, ketika Sutrisno sedang berjalan-jalan di pasar kota untuk membeli barang dagangan, matanya tertuju pada seorang pemuda yang sedang memperbaiki motor di pinggir jalan. Pemuda itu bernama Joko, berusia sekitar 25 tahun, dengan wajah yang ramah dan senyuman yang tulus. Ia bekerja sebagai tukang servis motor keliling yang selalu membantu warga yang kendaraannya rusak di jalan. Sutrisno mengamati Joko dari kejauhan. Pemuda itu tampak baik hati, selalu tersenyum kepada siapa saja yang menyapanya, dan tidak pernah memungut bayaran mahal untuk jasanya. Bahkan ketika ada warga yang tidak punya uang, Joko rela memperbaiki motor mereka secara gratis. "Dia orangnya," bisik Sutrisno dalam hati sambil menunjuk Joko. Segera setelah itu, ia merasakan kehadiran jin macan putih yang berbisik di telinganya. "Pilihan yang bagus. Aku akan mengatur kecelakaan untuk pemuda itu minggu depan. Bersiaplah untuk menerima rejeki yang lebih banyak lagi setelah tumbal pertama ini." Sutrisno merasa dadanya sesak dan ingin muntah. Ia baru saja menandai seorang pemuda baik untuk dibunuh demi mempertahankan kekayaannya. Namun, sudah terlambat untuk menyesal karena jin macan putih sudah mengunci target. Seminggu kemudian,
Tepatnya hari Selasa sore ketika hujan gerimis mulai turun, Joko sedang dalam perjalanan pulang setelah memperbaiki motor seorang warga di desa sebelah. Ia mengendarai motor bebeknya dengan kecepatan normal sambil menyanyikan lagu dangdut kesukaannya. Wajahnya tampak ceria karena hari itu ia mendapat banyak orderan dan bisa membawa pulang uang yang cukup untuk makan sekeluarga. Di rumahnya yang sederhana, istri Joko yang sedang hamil tua sedang menunggu kepulangan suaminya sambil memasak nasi untuk makan malam. Anak perempuan mereka yang berusia 3 tahun sedang bermain di teras sambil menunggu ayahnya pulang dengan membawa permen seperti biasanya. "Mama, kapan papa pulang?" tanya anak kecil itu sambil menatap jalan dengan mata polos. "Sebentar lagi, sayang. Papa pasti bawa permen untuk Dinda," jawab istrinya sambil mengusap perut yang sudah membesar. Sementara itu, di perempatan jalan yang sama tempat Sutrisno melakukan ritual terkutuk itu, sosok jin macan putih sudah mengintai kedatangan Joko. Mata merahnya menyala dalam kegelapan, dan cakar-cakarnya sudah siap untuk melancarkan aksi jahatnya. Ketika motor Joko memasuki perempatan itu, tiba-tiba cuaca berubah drastis. Hujan gerimis berubah menjadi hujan deras, angin bertiup kencang, dan kabut tebal mulai menyelimuti jalan. Joko yang merasa cuaca tiba-tiba berubah aneh mencoba memperlambat motornya, namun tiba-tiba setirnya terasa berat dan tidak bisa dikendalikan. "Astaga, kenapa motor ini jadi aneh?" gumam Joko sambil berusaha mengendalikan motornya yang tiba-tiba seperti memiliki kehendak sendiri. Di tengah kabut tebal itu, tiba-tiba muncul sosok putih besar yang menyerupai macan dengan mata menyala merah. Sosok itu menerkam motor Joko dengan kekuatan yang luar biasa, membuat motor itu oleng dan tidak terkendali. Joko berteriak ketakutan ketika melihat sosok mengerikan itu, namun suaranya seolah tersedot oleh kabut. Pada saat yang bersamaan, sebuah truk pengangkut pasir yang melaju dari arah berlawanan tiba-tiba kehilangan kendali. Sopir truk itu, Pak Kasno, adalah seorang pria yang sudah berpengalaman mengemudi selama 20 tahun dan tidak pernah mengalami kecelakaan. Namun malam itu, tiba-tiba matanya menjadi kabur dan ia merasa ada sesuatu yang mengendalikan kemudinya. "Ya Allah, kenapa kemudi tidak bisa dibelokkan?" teriak Pak Kasno sambil berusaha keras memutar kemudi truknya yang tiba-tiba menjadi kaku. "Braakkk." Suara tabrakan yang mengerikan memecah keheningan malam. Motor Joko tertabrak truk pengangkut pasir dengan kecepatan tinggi. Tubuh Joko terlempar beberapa meter dari motornya, darah berceceran di aspal yang basah karena hujan. Motor bebeknya hancur total, besi-besinya berserakan di jalan seperti puzzle yang terpecah berkeping-keping. Pak Kasno yang terkejut dengan kejadian itu segera menghentikan truknya dan berlari menghampiri Joko yang tergeletak di aspal dengan kondisi yang mengenaskan. Darah mengalir deras dari kepala dan dadanya, napasnya tersendat-sendat, dan matanya yang dulunya berbinar kini mulai redup. "Tolong, istri saya hamil," bisik Joko dengan suara yang sangat lemah sambil memegang tangan Pak Kasno. "Anak saya menunggu di rumah." Air mata Pak Kasno mengalir deras melihat kondisi Joko yang sekarat. Ia segera mencari bantuan dan memanggil ambulans, namun sudah terlambat. Joko menghembuskan napas terakhirnya di tengah hujan deras yang seolah ikut menangisi kepergiannya. "Maafkan saya, Nak. Saya tidak tahu kenapa bisa terjadi kecelakaan seperti ini," isak Pak Kasno sambil menutup mata Joko yang sudah tidak bernyawa. Di rumahnya, istri Joko mulai merasa gelisah karena suaminya belum juga pulang. Anak kecil mereka sudah tertidur sambil memegang permen yang dibeli dari uang recehan, menunggu ayahnya yang tidak akan pernah pulang lagi. Berita kecelakaan yang menewaskan Joko menyebar dengan cepat ke seluruh desa.
Warga berdatangan ke rumah duka untuk melayat dan memberikan bantuan kepada keluarga yang ditinggalkan. Isak tangis istri Joko yang sedang hamil dan anak kecil mereka yang belum mengerti kenapa ayahnya tidak mau bangun membuat semua orang yang hadir ikut menangis. Sutrisno ikut datang ke rumah duka dengan membawa amplop berisi uang sebagai bantuan. Namun ketika ia melihat kondisi keluarga Joko yang hancur lebur, hatinya serasa ditikam ribuan jarum. Ia melihat istri Joko yang hamil tua menangis sambil memeluk foto suaminya, dan anak kecil mereka yang terus memanggil-manggil ayahnya dengan suara polos. "Papa, kenapa Papa tidur terus? Dinda mau permen," kata anak kecil itu sambil menggoyang-goyang jenazah ayahnya yang terbujur kaku. Sutrisno tidak kuat melihat pemandangan itu. Ia berlari keluar dari rumah duka sambil menahan tangis yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Di dalam hatinya, penyesalan yang mendalam mulai menggerogoti jiwa. Ia sadar bahwa kekayaan yang ia dapatkan adalah hasil dari darah orang yang tidak bersalah. Malam itu, Sutrisno tidak bisa tidur. Ia duduk di beranda rumahnya sambil menatap langit yang gelap. Suara tangisan keluarga Joko masih bergema di telinganya, dan wajah polos anak kecil itu terus terbayang di matanya. "Ya Allah, ampunilah dosaku. Aku telah membunuh orang yang tidak bersalah," bisiknya sambil menangis terseduh-seduh. Tiba-tiba, suara tawa mengerikan jin macan putih terdengar dari kegelapan. "Hahaha, kenapa kamu menangis, Sutrisno? Bukankah kamu sudah mendapat apa yang kamu inginkan? Lihat, sekarang warungmu semakin ramai, uangmu semakin banyak, dan keluargamu hidup berkecukupan. Aku menyesal. Aku tidak mau lagi melakukan ini," teriak Sutrisno sambil berdiri dengan mata yang merah karena menangis. "Terlambat. Perjanjian sudah dibuat dan tidak bisa dibatalkan. Tahun depan kamu harus memberikan tumbal lagi, dan begitu seterusnya sampai akhir hidupmu. Jika kamu ingkar, keluargamu yang akan menjadi tumbal," ancam jin macan putih dengan suara yang semakin mengerikan. Sutrisno terduduk lemas mendengar ancaman itu. Ia sadar bahwa ia sudah terjebak dalam lingkaran setan yang tidak akan pernah berakhir. Setiap tahun, ia harus mengorbankan nyawa orang lain untuk mempertahankan kekayaannya, atau keluarganya sendiri yang akan menjadi korban. Setahun berlalu sejak kematian Joko, dan seperti yang diancam jin macan putih, waktu untuk memberikan tumbal kedua sudah tiba. Sutrisno yang semakin tersiksa oleh rasa bersalah mencoba mencari cara untuk memutus perjanjian terkutuk itu, namun semua usahanya sia-sia. Ia mendatangi berbagai kiai dan dukun untuk meminta pertolongan, namun kebanyakan dari mereka menolak membantu ketika mengetahui jenis pesugihan yang dilakukan Sutrisno. Beberapa bahkan mengusirnya dengan kasar sambil berkata, "Pergi dari sini. Kamu sudah menjual jiwa kepada iblis. Tidak ada cara untuk memutus perjanjian seperti itu kecuali dengan kematian." Kondisi mental Sutrisno semakin memburuk. Ia sering mengigau di malam hari, memanggil nama Joko sambil meminta maaf. Tati yang melihat perubahan drastis pada suaminya mulai curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Sutrisno. "Pak, ceritakan pada saya apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa Bapak jadi seperti ini?" tanya Tati suatu malam sambil duduk di samping Sutrisno yang sedang melamun. Sutrisno menatap mata istrinya yang penuh dengan kekhawatiran dan kasih sayang. Ia ingin sekali menceritakan semua yang terjadi, namun ia takut Tati akan membencinya jika mengetahui kebenaran yang mengerikan itu. "Tidak apa-apa, Bu. Bapak hanya kelelahan," bohongnya sambil menghindari tatapan mata Tati. Namun kebohongan itu tidak bisa disembunyikan selamanya. Pada suatu malam, ketika Sutrisno sedang tertidur, ia bermimpi buruk yang sangat mengerikan. Dalam mimpi itu, ia melihat Joko yang sudah menjadi mayat mendatanginya dengan tubuh yang hancur dan berdarah.
Kenapa kamu membunuhku, Pak Sutrisno? Tanya arwah Joko dengan suara yang mengerikan. Aku tidak pernah berbuat jahat padamu. Kenapa kamu rela mengorbankan nyawaku untuk kekayaanmu? Maafkan aku, Joko. Aku tidak bermaksud. Teriak Sutrisno dalam tidurnya. Tati yang mendengar teriakan suaminya segera membangunkannya. Sutrisno terbangun dengan tubuh berkeringat dingin dan wajah pucat pasi. Ia memeluk Tati dengan erat sambil menangis terseduh-seduh. Bu, aku sudah berbuat dosa besar. Aku sudah membunuh orang. Aku Sutrisno sambil terisak. Tati terkejut mendengar pengakuan suaminya. Dengan sabar, ia meminta Sutrisno menceritakan semua yang terjadi. Meski hatinya hancur mendengar cerita yang mengerikan itu, Tati tidak meninggalkan suaminya. Sebagai istri yang setia, ia memilih untuk membantu Sutrisno mencari jalan keluar dari masalah ini. Pak, kita harus bertaubat dan meminta ampun kepada Allah. Kita juga harus meminta maaf kepada keluarga almarhum Joko, kata Tati dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Sementara Sutrisno masih berjuang melawan rasa bersalahnya, deadline untuk tumbal kedua semakin mendekat. Jin Macan Putih mulai sering menampakkan diri di hadapan Sutrisno, mengingatkannya tentang perjanjian yang harus dipenuhi. Sutrisno, waktu tinggal sebulan lagi. Kamu harus segera menentukan korban kedua, atau aku akan mengambil istri dan anak-anakmu, ancam Jin Macan Putih dengan mata menyala merah. Sutrisno yang sudah tidak sanggup lagi menahan beban moral mencoba memberontak. Aku tidak akan melakukannya lagi. Ambil saja nyawaku, tapi jangan sakiti keluargaku. Teriaknya dengan berani. Hahaha. Kamu pikir mudah lepas dari perjanjian dengan aku? Baiklah, jika kamu tidak mau memilih, aku yang akan memilih korbannya. Dan korban kali ini akan lebih spesial, kata Jin Macan Putih dengan senyum mengerikan. Beberapa hari kemudian, ketika Rina sedang pulang sekolah dengan naik angkutan umum bersama teman-temannya, tiba-tiba angkutan itu mengalami kecelakaan di tikungan tajam. Sopir angkutan itu, Pak Bambang, adalah seorang sopir berpengalaman yang sudah mengendarai angkutan selama 15 tahun tanpa pernah mengalami kecelakaan serius. Namun hari itu, tiba-tiba matanya kabur dan kemudinya terasa berat. Ia melihat sosok putih besar melompat ke depan angkutannya, membuat ia panik dan kehilangan kendali. Angkutan itu terguling dan masuk ke jurang sedalam 5 meter. Dari 10 penumpang yang ada dalam angkutan itu, 5 orang meninggal dunia, termasuk Pak Bambang dan 3 orang siswa SMA yang masih muda. Rina dan beberapa temannya selamat, namun mengalami luka-luka yang cukup serius. Ketika Sutrisno mendapat kabar bahwa putrinya mengalami kecelakaan, ia segera berlari ke rumah sakit sambil menangis histeris. Ia sadar bahwa ini adalah peringatan dari Jin Macan Putih bahwa keluarganya sudah masuk dalam daftar target. Rina, maafkan ayah. Ini semua salah ayah. Isak Sutrisno sambil memeluk putrinya yang terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit. Rina yang masih syok dengan kejadian itu hanya bisa menatap ayahnya dengan mata yang kosong. Ia tidak mengerti kenapa ayahnya terus meminta maaf padanya. Setelah kejadian kecelakaan yang menimpa Rina, Jin Macan Putih menampakkan diri lagi di hadapan Sutrisno dengan tawa yang lebih mengerikan. Itu baru peringatan, Sutrisno. Kalau kamu masih membangkang, yang selanjutnya akan lebih parah. Anak-anakmu, istrimu, bahkan cucumu nanti, semuanya akan menjadi tumbal jika kamu tidak mematuhi perjanjian, ancamnya dengan mata menyala marah. Sutrisno yang sudah putus asa akhirnya menyerah. Dengan hati yang hancur, ia setuju untuk memberikan tumbal kedua. Kali ini, targetnya adalah seorang ibu rumah tangga bernama Bu Lastri yang sering berbelanja di warungnya. Bu Lastri adalah seorang ibu yang baik hati dengan 3 orang anak yang masih kecil. Suaminya bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan yang pas-pasan,
namun mereka hidup bahagia dan harmonis. Bu Lastri dikenal sebagai orang yang suka menolong tetangga dan aktif dalam kegiatan arisan ibu-ibu di desanya. Pada hari yang ditentukan, Bu Lastri sedang dalam perjalanan pulang dari pasar dengan naik sepeda motor bersama anak bungsunya yang berusia 2 tahun. Mereka baru saja membeli sayuran untuk masakan malam hari ketika tiba-tiba cuaca berubah menjadi gelap gulita. Di perempatan yang sama tempat Joko tewas, Jin Macan Putih kembali melancarkan aksinya. Sebuah bus yang melaju kencang tiba-tiba kehilangan kendali dan menabrak motor Bu Lastri dengan brutal. Bu Lastri dan anaknya tewas seketika dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Suami Bu Lastri yang mendengar kabar kematian istri dan anaknya langsung pingsan. Kedua anak mereka yang lain menangis histeris memanggil-manggil ibu dan adiknya yang tidak akan pernah pulang lagi. Sutrisno yang mendengar berita itu langsung muntah-muntah dan tidak bisa berhenti menangis. Ia merasa seperti pembunuh berdarah dingin yang telah merenggut nyawa ibu dan anak yang tidak bersalah. Seiring berjalannya waktu, Sutrisno semakin tersiksa oleh hantu masa lalunya. Setiap malam, arwah Joko dan Bu Lastri bersama anaknya selalu mendatanginya dalam mimpi. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas kematian mereka yang sia-sia. Pak Sutrisno, kenapa Bapak rela membunuh kami hanya untuk uang? Tanya arwah Bu Lastri sambil menggendong anaknya yang sudah menjadi mayat. Kembalikan nyawa kami. Kembalikan keluarga kami. Teriak arwah Joko dengan mata yang menyala marah. Sutrisno selalu terbangun dengan tubuh berkeringat dingin dan jantung berdebar kencang. Kondisi kesehatannya semakin memburuk, berat badannya turun drastis, dan rambutnya mulai memutih meski usianya masih 45 tahun. Tati yang melihat kondisi suaminya semakin parah mencoba membujuknya untuk mencari pertolongan ke ustaz atau mbah yang lebih berpengalaman. Namun Sutrisno sudah hilang harapan untuk bisa lepas dari kutukan itu. Bu, aku tidak bisa diselamatkan lagi. Aku sudah menjual jiwa kepada iblis, dan sekarang aku harus menanggung akibatnya, kata Sutrisno dengan suara putus asa. Warung mereka memang semakin ramai dan omsetnya terus meningkat, namun kebahagiaan sudah tidak ada lagi dalam keluarga itu. Uang yang berlimpah terasa seperti darah yang mengalir di tangan Sutrisno, dan setiap rupiah yang ia pegang mengingatkannya pada korban-korban yang telah tewas karena keserakahannya. Rina yang sudah pulih dari luka-lukanya mulai mencurigai perubahan drastis yang terjadi pada ayahnya. Gadis cerdas itu mulai menyelidiki dan akhirnya menemukan buku hitam pesugihan yang disembunyikan ayahnya. Ayah, apa ini? Tanya Rina sambil menunjukkan buku hitam itu. Sutrisno terkejut melihat putrinya memegang buku terkutuk itu. Dengan wajah panik, ia merebut buku itu dari tangan Rina. Jangan sentuh buku itu. Itu berbahaya. Teriaknya sambil memeluk buku itu erat-erat. Rina yang melihat reaksi ayahnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang mengerikan terjadi dalam keluarga mereka. Ia mulai sering mendengar ayahnya berbicara sendiri di malam hari, seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak kasat mata. Tahun ketiga tiba, dan Jin Macan Putih kembali menagih janjinya. Kali ini, ancamannya lebih mengerikan dari sebelumnya. Sutrisno, kamu sudah terlalu lama ragu-ragu. Kali ini aku yang akan menentukan korbannya. Dan korban ketiga ini akan sangat spesial untukmu, kata Jin Macan Putih dengan senyum yang sangat mengerikan. Siapa korbannya kali ini? Tanya Sutrisno dengan suara bergetar. Anakmu yang bungsu, Adi. Aku akan mengambil nyawanya sebagai tumbal ketiga, jawab Jin Macan Putih dengan nada datar. Sutrisno langsung berlutut sambil menangis histeris. Jangan. Ambil nyawaku saja. Jangan sakiti anak-anakku. Sudah terlambat untuk menyesal. Kamu yang memulai permainan ini, dan sekarang kamu harus mengikuti aturannya sampai selesai, kata Jin Macan Putih sambil menghilang dalam kegelapan.
Sutrisno berlari ke rumah sambil menangis dan langsung memeluk Adi yang sedang mengerjakan PR di meja belajar. Adi, maafkan ayah. Ayah sudah berbuat dosa besar yang akan menimpa kamu. Isak Sutrisno sambil memeluk anaknya erat-erat. Adi yang bingung dengan tingkah ayahnya hanya bisa diam sambil mengusap punggung ayahnya yang bergetar karena menangis. Ayah, kenapa? Adi tidak nakal kok. Yah, kata Adi dengan suara polos yang membuat hati Sutrisno semakin hancur. Malam itu, Sutrisno tidak bisa tidur sama sekali. Ia menjaga Adi sepanjang malam sambil berdoa agar anaknya diselamatkan dari kutukan yang telah ia buat. Namun ia tahu bahwa doa seorang yang telah menjual jiwa kepada iblis tidak akan dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Keesokan harinya, ketika Adi sedang bermain bola di lapangan desa bersama teman-temannya, tiba-tiba langit menjadi gelap dan angin bertiup kencang. Anak-anak yang sedang bermain mulai merasa takut dan ingin pulang ke rumah. Adi, ayo pulang. Cuacanya aneh, ajak salah satu temannya. Namun ketika mereka hendak pulang, tiba-tiba sebuah pohon tua yang ada di pinggir lapangan tumbang dengan keras. Pohon itu menimpa beberapa anak yang sedang berlari, termasuk Adi yang terjebak di bawah batang pohon yang besar. Sutrisno yang mendengar teriakan anak-anak langsung berlari ke lapangan. Pemandangan yang dilihatnya membuat dunia serasa runtuh. Adi tergeletak di bawah pohon dengan kepala berdarah dan napas yang sudah sangat lemah. Adi, anakku, teriak Sutrisno sambil berusaha mengangkat pohon yang menimpa anaknya. Dengan bantuan warga desa, mereka berhasil mengeluarkan Adi dari bawah pohon. Namun kondisi anak itu sudah sangat kritis. Darah mengalir deras dari kepalanya, dan napasnya tersengal-sengal. Ayah, Adi sakit. Bisik Adi dengan suara yang sangat lemah sambil memegang tangan ayahnya. Adi, bertahanlah. Ayah akan bawa kamu ke rumah sakit, kata Sutrisno sambil menggendong anaknya yang sekarat. Namun sebelum mereka sampai ke rumah sakit, Adi sudah menghembuskan napas terakhirnya di pelukan ayahnya. Mata polosnya yang dulunya selalu berbinar kini terpejam untuk selamanya. Tidak, Adi, anakku, jerit Sutrisno sambil memeluk jasad anaknya yang sudah tidak bernyawa. Kematian Adi menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Tati hancur total melihat anak bungsunya meninggal dunia dalam keadaan yang mengenaskan. Ia menangis histeris selama berhari-hari dan tidak mau makan atau minum apapun. Ini semua salahku. Aku yang membunuh Adi, teriak Sutrisno sambil memukul-mukul dadanya sendiri. Rina yang melihat kondisi keluarganya yang hancur lebur mulai menuntut jawaban dari ayahnya. Gadis cerdas itu sudah menduga bahwa kematian adiknya bukan sekadar kecelakaan biasa. Ayah, ceritakan yang sebenarnya terjadi. Kenapa Adi harus mati? Kenapa keluarga kita jadi seperti ini? Tanya Rina dengan mata merah karena menangis. Dengan hati yang remuk, Sutrisno akhirnya menceritakan semua yang terjadi kepada keluarganya. Ia menceritakan tentang perjanjian dengan jin macan putih, tentang tumbal-tumbal yang harus diberikan setiap tahun, dan tentang kutukan yang menimpa keluarga mereka. Tati yang mendengar cerita lengkap itu langsung pingsan. Ia tidak pernah menyangka bahwa suaminya telah melakukan perbuatan sedemikian kejinya. Ketika sadar, ia menatap Sutrisno dengan mata penuh kebencian. Kamu bukan lagi suamiku. Kamu adalah pembunuh berdarah dingin yang telah membunuh anak kita sendiri. Teriak Tati sambil menamparkan Sutrisno dengan keras. Rina juga tidak bisa memaafkan ayahnya. Ia merasa muak dan jijik kepada ayah yang telah mengorbankan nyawa orang-orang tidak bersalah, termasuk adiknya sendiri, hanya untuk mendapatkan kekayaan. Aku tidak mau lagi tinggal dengan pembunuh seperti ayah.
Uang yang ayah dapat itu adalah uang darah, kata Rina dengan suara bergetar sambil mengumpulkan barang-barangnya. Tati dan Rina memutuskan untuk pergi meninggalkan Sutrisno. Mereka pindah ke rumah saudara Tati di kota lain, meninggalkan Sutrisno sendirian dengan penyesalan dan kekayaan yang telah dibayar dengan darah. Sutrisno kini hidup sendirian di rumah yang dulunya penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Warungnya memang masih ramai dikunjungi pembeli, dan uang terus mengalir deras, namun semua itu terasa hampa tanpa kehadiran keluarga yang dicintainya. Setiap malam, ia mendengar suara langkah kaki anak-anak dan suara tawa Adi yang sudah tiada. Setiap pagi, ia melihat bayangan Tati yang sedang memasak di dapur, namun ketika ia mendekat, bayangan itu menghilang. Rasa sesal dan penyesalan semakin menggerogoti jiwa Sutrisno. Ia sering berbicara sendiri sambil meminta maaf kepada arwah-arwah yang telah menjadi korban keserakahannya. Joko, Bu Lastri, Adi. Maafkan aku. Aku sudah berbuat dosa yang tidak terampuni, gumamnya sambil menatap foto-foto korban yang ia kumpulkan. Jin Macan Putih yang melihat kondisi mental Sutrisno semakin memburuk justru merasa puas. Ia sering menampakkan diri untuk menyiksa Sutrisno dengan berbagai cara. Bagaimana rasanya hidup sendirian, Sutrisno? Ini baru permulaan. Masih ada puluhan tahun lagi untuk memberikan tumbal. Hahaha. Tawa Jin Macan Putih yang mengerikan selalu mengisi keheningan malam. Sutrisno mulai mencoba berbagai cara untuk mengakhiri hidupnya. Ia sudah tidak tahan lagi dengan penyiksaan mental yang dialaminya setiap hari. Namun setiap kali ia mencoba bunuh diri, Jin Macan Putih selalu menggagalkannya. Kamu tidak boleh mati, Sutrisno. Kamu masih harus memberikan tumbal untuk puluhan tahun ke depan. Jika kamu mati, keluargamu yang akan menggantikan posisimu, ancam Jin Macan Putih. Tahun keempat tiba, dan Sutrisno sudah tidak peduli lagi dengan siapa yang akan menjadi korban. Jiwanya sudah mati, dan ia hanya menjalani hidup seperti robot yang dikendalikan oleh Jin Macan Putih. Korban keempat adalah seorang guru SD bernama Bu Retno yang baru saja menikah dan sedang hamil muda. Ia tewas dalam kecelakaan bus yang mengerikan bersama dengan 20 penumpang lainnya. Suaminya yang baru menikah 3 bulan menjadi gila karena tidak bisa menerima kenyataan bahwa istri dan calon anaknya tewas dalam kecelakaan yang mengenaskan. Korban kelima adalah seorang mahasiswa bernama Budi yang sedang pulang kampung untuk menjenguk ibunya yang sakit. Ia tewas ketika motor yang dikendarainya bertabrakan dengan truk di jalan yang sepi. Ibunya yang sudah tua dan sakit keras itu meninggal dunia seminggu kemudian karena tidak kuat menahan kesedihan. Korban ke-6, ke-7, ke-8, dan seterusnya terus berjatuhan setiap tahunnya. Sutrisno sudah kehilangan hitungan berapa banyak nyawa yang telah ia korbankan untuk mempertahankan kekayaannya yang terkutuk. Setiap korban yang tewas selalu meninggalkan keluarga yang hancur. Anak-anak yatim piatu, istri yang menjadi janda, suami yang kehilangan istri, dan orang tua yang kehilangan anak. Semua penderitaan itu menumpuk menjadi beban moral yang semakin berat di pundak Sutrisno. Warung Sutrisno berkembang menjadi toko besar, lalu menjadi supermarket, dan akhirnya menjadi jaringan toko retail yang tersebar di beberapa kota. Kekayaannya berlipat ganda setiap tahunnya, namun kebahagiaan sudah tidak pernah ia rasakan lagi. Tahun-tahun berlalu, dan Sutrisno kini sudah berusia 60 tahun. Rambutnya sudah putih semua, wajahnya keriput, dan matanya cekung seperti orang yang sudah tidak memiliki jiwa. Ia hidup dalam kemewahan yang luar biasa, namun jiwanya sudah mati sejak lama.
Tati dan Rina yang sudah bertahun-tahun tidak berhubungan dengannya sesekali mendengar kabar tentang kesuksesan bisnis Sutrisno. Namun mereka juga mendengar kabar bahwa Sutrisno sudah seperti orang gila yang sering berbicara sendiri dan berteriak-teriak di malam hari. "Mama, apa kita harus menjenguk ayah?" Katanya dia sakit, tanya Rina yang kini sudah menjadi seorang guru. "Tidak usah, nak. Ayahmu sudah memilih jalannya sendiri. Kita doakan saja semoga dia sadar dan bertaubat," jawab Tati dengan suara sedih. Sementara itu, di rumah mewahnya yang sepi, Sutrisno semakin sering dikunjungi oleh arwah-arwah korbannya. Mereka datang dalam jumlah yang semakin banyak setiap malam, menuntut pertanggungjawaban atas kematian mereka. "Pak Sutrisno, kembalikan nyawa kami," teriak puluhan arwah yang memenuhi rumahnya. "Kami ingin hidup lagi. Kami ingin bertemu keluarga kami," jerit arwah-arwah itu dengan suara yang mengerikan. Sutrisno sudah tidak bisa tidur sama sekali. Setiap kali ia memejamkan mata, arwah-arwah korbannya langsung menghantui. Ia hanya bisa duduk terpaku sambil menatap kosong ke depan, seperti mayat hidup yang masih bernapas. Pada suatu malam yang dingin, ketika umur Sutrisno sudah menginjak 65 tahun, Jin Macan Putih datang dengan membawa kabar yang mengerikan. "Sutrisno, saatnya perjanjian kita berakhir," kata Jin Macan Putih dengan senyum yang sangat menakutkan. "Akhirnya, aku bisa mati," bisik Sutrisno dengan suara lega. "Hahaha, siapa bilang kamu akan mati? Kamu akan hidup terus dalam penyiksaan yang kekal. Dan sekarang, saatnya aku mengambil bagianku dari perjanjian ini. Jiwamu akan menjadi milikku untuk selamanya, dan kamu akan menjadi budakku di alam gaib." Tiba-tiba tubuh Sutrisno mulai bergetar hebat. Ia merasakan sesuatu yang dingin dan mengerikan memasuki tubuhnya. Jiwanya seolah-olah dicabut paksa dari raganya, dan yang tersisa hanyalah cangkang kosong yang dikendalikan oleh Jin Macan Putih. Keesokan harinya, warga desa menemukan Sutrisno tewas dalam posisi yang mengerikan. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa, matanya terbelalak lebar, dan mulutnya terbuka seolah-olah sedang berteriak. Yang paling aneh, di sekitar mayatnya ditemukan jejak cakar macan yang besar, namun tidak ada macan di daerah itu. Tati dan Rina datang ke pemakaman Sutrisno dengan perasaan campur aduk. Mereka tidak tahu harus sedih atau lega karena penderitaan panjang itu akhirnya berakhir. "Semoga ayah mendapat ampunan di alam sana," bisik Rina sambil menaburkan bunga di atas makam ayahnya. Namun cerita belum berakhir di situ. Setelah kematian Sutrisno, kecelakaan-kecelakaan aneh masih terus terjadi di perempatan jalan yang sama. Warga desa mulai menyadari bahwa tempat itu memang terkutuk, dan mereka mulai menghindari melewati jalan itu, terutama pada malam hari. Beberapa orang yang nekat melewati perempatan itu di malam hari mengaku melihat sosok Sutrisno yang berdiri di tengah jalan sambil menangis dan meminta maaf. Sosok itu selalu menghilang ketika ada kendaraan yang mendekat, namun seringkali meninggalkan kesan mendalam bagi yang melihatnya. Toko-toko dan bisnis yang dulunya dimiliki Sutrisno satu persatu mengalami kebangkrutan. Karyawan-karyawannya sering melaporkan kejadian aneh seperti barang-barang yang bergerak sendiri, suara tangisan di malam hari, dan bayangan gelap yang sering terlihat di sudut-sudut toko. Kekayaan yang telah dikumpulkan Sutrisno dengan darah dan air mata orang-orang tidak bersalah itu akhirnya sirna tanpa bekas. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa kekayaan yang didapat dengan cara haram tidak akan membawa berkah, kekayaan Sutrisno lenyap begitu saja setelah kematiannya. Tati dan Rina yang awalnya berhak mewarisi kekayaan itu memutuskan untuk tidak mengambil sepeser pun. Mereka sadar bahwa uang itu adalah uang darah yang akan membawa kutukan bagi siapa saja yang memilikinya. "Mama, kita tidak butuh uang haram itu. Kita akan hidup dengan jerih payah kita sendiri," kata Rina dengan penuh keyakinan.
Tahun-tahun berlalu, dan kisah mengerikan tentang Sutrisno dan pesugihan tumbalnya menjadi legenda yang menakutkan di desa itu. Para orang tua selalu bercerita kepada anak-anak mereka tentang akibat mengerikan dari keserakahan dan keinginan untuk kaya dengan cara yang salah. Ingatlah, anak-anak, kekayaan yang didapat dengan cara yang salah akan membawa bencana. Lebih baik hidup miskin namun berkah daripada kaya tapi terkutuk, pesan para orang tua kepada generasi penerus. Hingga kini, perempatan jalan di ujung desa Karangmulyo masih dihindari oleh warga, terutama pada malam hari. Mereka percaya bahwa arwah Sutrisno dan korban-korbannya masih gentayangan di tempat itu, mencari keadilan yang tidak pernah mereka dapatkan semasa hidup. Dan jin macan putih? Makhluk jahat itu masih berkeliaran, mencari korban-korban baru yang serakah dan putus asa. Ia terus berburu orang-orang yang lemah iman dan mudah tergoda oleh janji kekayaan instan, siap menjerat jiwa-jiwa yang rapuh dengan perjanjian terkutuk yang sama. 15 tahun setelah kematian Sutrisno, seorang wartawan muda bernama Indra datang ke desa Karangmulyo untuk meneliti fenomena kecelakaan beruntun yang terjadi di perempatan jalan tersebut. Ia mewawancarai Tati yang kini sudah berusia 70 tahun dan hidup sederhana di rumah kecil bersama Rina yang sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Bu Tati, apakah benar suami ibu dulu terlibat dalam praktik pesugihan? Tanya Indra dengan hati-hati. Tati yang sudah tua dan bijaksana itu menghela napas panjang sebelum menjawab. Kerutan di wajahnya menceritakan ribuan kisah penderitaan yang telah dialaminya. Mas, saya ceritakan ini bukan untuk membuka aib almarhum suami saya, tapi untuk memberikan pelajaran agar tidak ada yang mengulang kesalahan yang sama, kata Tati dengan suara bergetar. Suami saya dulunya adalah orang baik, tapi kemiskinan dan keputusasaan membuatnya tersesat. Ia rela menjual jiwa kepada iblis hanya untuk mendapatkan kekayaan duniawi yang fana. Rina yang duduk di samping ibunya menambahkan, Mas Indra, uang yang didapat dari cara haram itu memang bisa membuat kita kaya dalam semalam, tapi kebahagiaannya hilang selamanya. Ayah saya punya uang berlimpah, tapi jiwanya sudah mati sejak lama. Ia hidup dalam penyesalan dan penyiksaan batin yang tak berujung. Lalu apa pesan yang ingin ibu sampaikan kepada masyarakat? Tanya Indra sambil mencatat setiap kata yang diucapkan. Sabarlah dalam menghadapi kesulitan hidup. Berdoalah dan berusahalah dengan cara yang halal. Jangan pernah tergoda dengan janji kekayaan instan yang ditawarkan oleh dukun-dukun atau orang-orang yang mengaku bisa memberikan pesugihan. Semua itu bohong dan akan membawa petaka, jawab Tati dengan penuh keyakinan. Ingatlah, Mas, tambah Rina, kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati dan keberkahan hidup. Lebih baik hidup sederhana tapi tenang dan bahagia, daripada kaya raya tapi jiwa tersiksa. Adik saya, Adi, mati karena keserakahan ayah saya. Itu adalah harga yang terlalu mahal untuk sebuah kekayaan yang sesungguhnya semu. Indra yang mendengar cerita itu merasa bergidik. Ia membayangkan betapa mengerikannya hidup dalam penyesalan dan rasa bersalah seperti yang dialami Sutrisno. Bu, apakah ibu pernah memaafkan almarhum suami ibu? Tanya Indra dengan penasaran. Tati tersenyum sedih, lalu menjawab, saya sudah memaafkannya, Mas. Sebagai istri, saya tahu bahwa suami saya melakukan itu karena cinta kepada keluarga, meski caranya salah besar. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Setiap hari saya masih berdoa untuk arwahnya, semoga Allah mengampuni dosanya dan memberikan ketenangan di alam sana. Ketika Indra hendak pulang, Tati memberikan pesan terakhir yang sangat berkesan. Mas Indra, jika nanti Mas menulis cerita ini,
Sampaikan kepada pembaca bahwa hidup ini adalah ujian. Kemiskinan adalah ujian, dan kekayaan juga ujian. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi ujian itu dengan cara yang benar menurut agama dan norma yang berlaku. Jangan pernah mengambil jalan pintas yang dilarang Allah, karena akibatnya akan lebih mengerikan dari masalah yang ingin kita selesaikan. Indra mengangguk dalam sambil merasakan kebijaksanaan yang terpancar dari kata-kata wanita tua itu. Ia memahami bahwa cerita Sutrisno bukan hanya sekadar kisah horor, tapi juga pelajaran moral yang sangat berharga tentang akibat dari keserakahan dan ketidaksabaran dalam menghadapi cobaan hidup. Saat perjalanan pulang, Indra melewati perempatan jalan yang terkenal angker itu. Meski siang hari, ia merasakan hawa dingin yang aneh di tempat tersebut. Ia mempercepat laju kendaraannya sambil membaca doa, tidak ingin berlama-lama di tempat yang dipenuhi dengan aura negatif. Pada tahun 2023, seorang pengusaha muda bernama Rudi yang bangkrut karena pandemi COVID-19 nekat melakukan ritual pesugihan di perempatan itu. Dalam waktu setahun, usahanya memang bangkit dengan pesat. Tapi ia harus kehilangan istri dan anak sematawayangnya dalam kecelakaan yang mengenaskan. Kini Rudi hidup dalam penyesalan yang mendalam, sama seperti Sutrisno puluhan tahun sebelumnya. Kisah-kisah seperti ini terus berulang, seolah-olah perempatan jalan di desa Karangmulyo memang menjadi magnet bagi orang-orang yang putus asa dan ingin kaya dengan cara instan. Jin macan putih terus menuai korban dari generasi ke generasi, membuktikan bahwa keserakahan manusia tidak pernah ada habisnya. Hingga kini, nama Sutrisno masih menjadi momok yang menakutkan bagi warga desa Karangmulyo dan sekitarnya. Cerita tentang kehidupannya yang tragis dijadikan pelajaran bagi anak-anak agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, fenomena aneh di perempatan jalan itu masih terus terjadi. Beberapa pengemudi melaporkan bahwa mereka sering melihat sosok-sosok putih yang tiba-tiba muncul di tengah jalan, memaksa mereka untuk mengerem mendadak. Untungnya, dengan kesadaran yang sudah tinggi tentang keangkeran tempat itu, sebagian besar pengemudi selalu ekstra hati-hati ketika melewati perempatan tersebut. Pada akhirnya, kisah Sutrisno menjadi pengingat abadi bahwa keserakahan dan ketidaksabaran dalam menghadapi cobaan hidup bisa membawa petaka yang tak terbayangkan. Kekayaan yang didapat dengan mengorbankan nyawa orang lain, apalagi keluarga sendiri, tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Seperti yang pernah dikatakan oleh seorang bijak, harta yang halal sedikit lebih baik daripada harta yang haram berlimpah. Karena harta yang halal akan membawa berkah dan ketenangan, sementara harta yang haram akan membawa kutukan dan penyesalan. Kisah Sutrisno dan pesugihan tumbalnya menjadi bukti nyata dari kebenaran perkataan tersebut. Semoga cerita ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk selalu bersabar dalam menghadapi cobaan hidup dan tidak pernah tergoda dengan janji-janji palsu yang ditawarkan oleh makhluk-makhluk jahat. Ingatlah, kekayaan sejati adalah kekayaan yang diberkahi Allah SWT, bukan kekayaan yang dibayar dengan darah dan air mata orang-orang yang tidak bersalah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami, Lorong Kelam Stories. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.